Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar vektor. Vektor ini yang pertama kita bahas notasi vektor, kemudian besar vektor dan vektor satuan. Ya. Yang pertama definisi vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai ya atau besar atau panjang vektor dan memiliki arah. Ya, soalnya ada besaran yang tidak memiliki arah ya. Kalau vektor itu memiliki arah, misalnya kalau di fisika itu gaya seberapa besar gaya kita mendorong sesuatu. Kalau ke depan itu arahnya misalkan positif, nanti kalau ke belakang berarti negatif. Jadi gaya itu bisa dinyatakan dengan vektor karena memiliki nilai dan memiliki arah. Kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan vektor. Ini misalkan yang pertama titik A ini merupakan titik pangkal dari vektor. Kemudian titik B merupakan ujung dari vektor. Jadi kalau ini misalkan ada vektor namanya vektor P, ini namanya vektor P. Kemudian awalnya atau pangkalnya adalah titik A ya. Titik A, ujungnya adalah titik B. Di situ A-nya dinyatakan dengan koordinat ya, X, Y, Z. Karena ada dua yaitu A sama B, maka disimbolkan X1, Y1, Z1. Ini saya perbesar. Kemudian B-nya itu X2, Y2, Z2. Kalau waktu SMP mungkin pernah pakai koordinat Kartesius, itu ada X, Y. Kalau ini tiga sumbu X, Y, dan Z. Sebenarnya untuk yang dua sumbu juga bisa ya vektor. Kemudian sini panjang vektor ini ditunjukkan dari panjang ruas garis AB. Ini dari sini ke sana. Jadi arahnya ke sana. Ini akan berbeda dengan vektor yang arahnya ke sini. Nah, akan berbeda ya. Jadi arahnya ini menentukan. Dan arah ini harus ditunjukkan dengan tanda panah ya. Ini tanda panahnya di sini. Oke. Berikutnya vektor posisi. Vektor posisi ini adalah vektor yang titik pangkalnya ini di O. O itu 0,0. Kalau misalkan X, Y, Z berarti 0,0,0. Kalau ini X, Y saja berarti 0,0. Kemudian jadi OA ini simbolnya adalah huruf besar ya. Kalau simbol dari titik itu huruf besar, di sini A, titik B ini. Kemudian simbol vektornya, vektor ini dinyatakan dengan vektor P, ada tanda panah kecil. Nah, seperti ini kalau saya perbesar. Atau bisa juga AB. Nah, ini menyatakan vektor. Ini B-nya agak jelek. Ini B ya. Gimana? A, B. Yes, anggap saja bagus. Kemudian vektor posisi ini kalau titik pangkalnya adalah O. O itu 0,0. Kemudian kalau misalkan ini OA dinyatakan juga dengan A, vektor A. Ini vektor posisi dari titik A. Termasuk OB. OB itu vektor posisi dari titik B. Kalau saya berikan contoh, misalkan yang dua sumbu saja. Ini X sama Y. X-nya yang di sini, Y-nya yang di sana. Yang ke atas Y-nya. Misalkan ada titik di sini. Ini titiknya titik A. Maka vektor posisi dari titik A adalah dari 0 kita tarik garis. Nah, ini vektor posisi dari A. Saya rubah warnanya. Jadi vektor posisi dari A ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi titik pangkalnya
O atau 0,0, kemudian ujungnya adalah A. Oke. Berikutnya elemen vektor. Jadi kalau vektor AB, saya gambar ulang, misalkan ini misalkan ini titik A, ini titik B. Vektor posisi AB, nah kesini nih. Ini vektor posisi AB. Ini nanti rumusnya OB kurangi OA. Ya, jadi nanti X2, X2 Y2 Z2 dikurangi X1 Y1 Z1. Nanti contohnya ada. Terus kalau ada vektor negatif P adalah vektor yang besarnya sama dengan P tapi arahnya berlawanan, ya. Arahnya berlawanan dengan P. Ini kalau vektor P seperti ini vektor P. Nah, ini vektor P ya. Kalau disuruh menggambarkan vektor negatif P, ya berarti panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Ini saya gunakan warna lain. Nah, ini pura-puranya sama ya panjangnya. Arahnya berlawanan, ya. Nanti kemiringannya pun mempengaruhi ya. Misalkan ada vektor miringnya ke sini. Nah, ini miringnya ke sini. Maka negatifnya juga miringnya harus sejajar ya, harus ke sini. Atau yang lain pun bisa lah ya. Oke. Negatif. Bisa juga kalau X, Y, Z-nya ini bisa jadi, ini namanya matriks baris ya, karena terdiri dari satu baris, atau bisa jadi matriks kolom karena terdiri satu kolom, dan bisa juga dinyatakan dengan XI plus YJ plus ZK. I itu yang berkaitan dengan X, Y yang berkaitan dengan J, K itu berkaitan dengan Z, bolak-balik gitu ya. Oke, sementara itu dulu, nanti ada contohnya saya berikan. Ya, ini contohnya. Misalkan diketahui titik A. Nah, ini titik A nya 3,2, min 3, 3,2, min 3. Kemudian titik B nya 0,4, min 2. Yang ditanya tentukan vektor AB. Vektor AB tadi tinggal mengurangkan, jadi B dulu dikurangi dengan A gitu ya. Ini B dulu yang ini. Ini B dikurangi A. Nah, ini kurangi A, ini A. Nah, nanti itu merupakan vektor AB ya. Hasilnya adalah 0 kurangi 3 ya. 0 kurangi 3, min 3. 4 kurangi 2 jadinya 2, dan min 2 kurangi min 3 sama dengan plus 1. Min 2 kurangi min 3 plus 1 ya. Nah, ini sama dengan, atau bisa juga dinyatakan dengan tadi min 3 ini jadi min 3i yang berkaitan dengan X plus 2J plus 1K. Nah, 1K cukup ditulis K saja ya. Oke, cukup ditulis K saja. Oke. Yang kedua, yang B. Panjang vektor AB. Panjang vektor AB, nah ini tadi belum disampaikan. Panjang vektor AB ini rumusnya ini akar, nah ini. Panjang vektor AB ini akar dari X kuadratkan plus Y dikuadratkan plus Z dikuadratkan. Tadi sudah ketemu, mana ini? Sudah ketemu X, Y, Z-nya. Min 3, 2, dan 1 ya. Berarti panjang vektornya berarti min 3 kuadratkan 9. 2 dikuadratkan 4. 1 dikuadratkan 1. 9 tambah 4 tambah 1, 14. Jadi vektor tersebut, vektor AB panjangnya akar 14. Jangan lupa akarnya ya. Yang terakhir C, vektor satuan dari AB. Rumusnya vektor satuan
Jadi vektor satuan ini adalah vektor tersebut dibagi dengan panjang dari vektor itu. Ya, jadi itu namanya vektor satuan ya. Bagaimana jawabnya? Nah, vektor satuan dari AB ini berarti vektor AB itu sendiri dibagi dengan panjang dari AB. Panjang dari AB tadi sudah ditentukan yaitu 14. Ya tinggal dibagi saja. Berarti min 3i. Oke, saya perbesar. Ini berarti ini kan AB-nya ini per akar 14. Sebenarnya gini ya, per akar 14. Atau disingkat menjadi 1/akar 14 kali min 3i plus 2j plus 1k. Itu vektor satuan dari AB. Oke, sementara ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.